Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Umi Makfiroh Harahap SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2022 golongan 3 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan membahas tentang learning jurnal saya yang berjudul Manajemen Aparatur Sipil Negara. Materi ini diampuh oleh Dr. Handes Muhammad Kahfi MSI. Dengan itu, marilah kita membahas apa sih itu manajemen aparatur sipil negara. Ayo. Di bagian pertama manajemen ASN, kita akan membahas tentang kedudukan ASN. Namun kita harus tahu dulu ASN itu siapa aja sih? Dan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan berdasarkan jenisnya pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu P3K. Jadi pegawai ASN itu PNS dan P3K. Dan kedudukan ASN ialah sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Contohnya sebagai ASN guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berikutlah kedudukan saya sebagai ASN guru. Dan dalam manajemen ASN juga dibahas fungsi, tugas, dan peran ASN. Yang pertama, fungsi ASN ialah 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Dan pegawai ASN bertugas sebagai 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Dan pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai pelayan publik, saya wajib untuk memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas kepada para pelanggan saya, yaitu peserta didik, orang tua peserta didik, pimpinan saya, dan rekan kerja saya. Sedangkan sebagai perekat pemersatu bangsa, sebagai guru saya harus menjadi teladan bagi pelanggan dan masyarakat sekitar dan berusaha menerapkan nilai kesatuan bangsa dimanapun saya berada. Dan dalam manajemen ASN juga dibahas tentang hak dan kewajiban ASN. Yang pertama kita akan membahas tentang hak PNS dulu, yaitu pertama gaji dan tunjangan, kedua cuti, ketiga pengembangan kompetensi, keempat perlindungan, dan kelima jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan hak P3K yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, ketiga pengembangan kompetensi, dan keempat perlindungan. Dan saya sebagai seorang ASN guru saya mendapatkan yang hak PNS. Dan kewajiban ASN yaitu 1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan
menerapkan yang dirumuskan pejabat pemerintah. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, dan tindakan. Yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Dan seorang ASN juga harus memiliki kode etik dan kode perilaku ASN. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Etika pemerintahan. Berikutnya, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Dan terakhir, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan sebagai seorang ASN guru juga mempunyai kode etik guru Indonesia, yaitu 1. Guru berbakti membimbing anak didiknya seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. 2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. 3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan. 5. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Keenam, guru secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Ke-8, guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan suatu organisasi. Dan yang terakhir, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Itulah sedikit tentang tugas saya, yaitu Learning Journal Manajemen Aparatur Sipil Negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.